Rahmat hanyalah pria sederhana yang setiap hari bekerja serabutan demi menghidupi istri dan ibunya yang hidup sebatang kara. Namun karena dianggap tidak punya masa depan, istrinya tega memaksanya memilih antara dirinya atau sang ibu, hingga akhirnya perceraian pun terjadi. Tak disangka, setelah perpisahan itu, Rahmat justru menemukan jati dirinya sebagai pewaris perusahaan besar dan diangkat menjadi CEO. Yang lebih mengejutkan, mantan istrinya kemudian datang melamar pekerjaan di perusahaan tersebut tanpa menyadari bahwa CEO di hadapannya adalah mantan suaminya sendiri. Apa yang terjadi saat identitas Rahmat terbongkar? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir, karena penyesalan sang mantan istri akan datang ketika semuanya sudah terlambat. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar channel ini semakin berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kalian berasal dari mana? Dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita ternyata satu kota dan bisa saling menyapa. Sekarang, mari kita simak selengkapnya kisah berikut. Pagi itu, langit masih diselimuti warna abu-abu ketika Rahmat membuka pintu rumahnya perlahan. Udara dingin masih terasa, embun menempel di dedaunan, dan suara kendaraan yang mulai memenuhi jalan terdengar dari kejauhan. Rahmat berdiri sejenak di depan pintu. Pria itu berusia sekitar 32 tahun. Wajahnya sederhana, sorot matanya tenang, dan tubuhnya terlihat sedikit lelah setelah beberapa hari bekerja tanpa banyak istirahat. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna biru muda, celana hitam, dan sepatu yang sudah beberapa kali ia jahit sendiri agar tetap bisa digunakan. Rahmat bekerja serabutan. Hari ini ia bisa membantu mengangkut barang di sebuah gudang. Besok mungkin membantu memperbaiki bangunan. Lusa, ia bisa saja mengantar barang atau mengerjakan pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga. Pendapatannya tidak tetap. Namun satu hal yang selalu tetap adalah tanggung jawabnya. Setiap kali mendapatkan uang, Rahmat selalu membaginya dengan hati-hati. Sebagian untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian untuk istrinya, dan sebagian lagi untuk ibunya yang sudah tua. Ia bahkan sering mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri. Pagi itu, sebelum berangkat bekerja, Rahmat masuk ke kamar ibunya. "Ibu, uang untuk kebutuhan minggu ini sudah Rahmat taruh di meja." Ibunya, yang bernama Bu Salma, menoleh dari tempat tidur. "Jangan terlalu banyak kasih ibu, Mat. Kamu juga perlu uang." Rahmat tersenyum. "Jangan pikirkan Rahmat, Bu. Yang penting ibu sehat." Bu Salma memandang putranya dengan mata berkaca-kaca. Sejak suaminya meninggal puluhan tahun lalu, hanya Rahmat yang menjadi tempatnya bergantung. Rahmat adalah anak semata wayang. Tidak ada kakak. Tidak ada adik. Tidak ada keluarga dekat yang bisa menjadi tempat berteduh. Hanya mereka berdua. Bu Salma tahu betul bagaimana perjuangan anaknya. Ia tahu Rahmat sering pulang dalam keadaan lelah, tetapi tidak pernah mengeluh. Ia juga tahu, ketika uang yang dibawa pulang tidak banyak, Rahmat tetap memastikan ibunya makan terlebih dahulu. "Nanti pulang jangan terlalu malam," kata Bu Salma. "Iya, Bu." Rahmat mencium tangan ibunya, lalu keluar dari kamar. Namun saat ia melewati ruang tengah, langkahnya tiba-tiba berhenti. Sinta, istrinya, baru keluar dari kamar. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari Rahmat. Sinta adalah wanita modern dan modis. Rambutnya tertata rapi, meskipun hanya akan pergi sebentar. Ia mengenakan blus warna krem dengan potongan elegan, celana panjang hitam yang terlihat mahal, tas bermerek, dan sepatu hak rendah yang serasi dengan pakaiannya. Penampilannya selalu terlihat sempurna. Sinta sangat memperhatikan bagaimana dirinya dilihat orang lain. Ia aktif menghadiri berbagai acara bersama teman-temannya. Ia suka nongkrong di kafe-kafe modern, menghadiri acara komunitas, dan berkumpul dengan orang-orang yang menurutnya memiliki kehidupan lebih baik. Bagi Sinta, penampilan adalah sesuatu yang penting. Ia tidak ingin terlihat sederhana. Bahkan untuk sekadar pergi membeli sesuatu di pusat perbelanjaan, ia bisa menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan pakaian. Sinta menatap Rahmat dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu mau kerja lagi?" Rahmat mengangguk. "Iya." Sinta melihat pakaian Rahmat. "Kemeja itu lagi?" Rahmat terdiam sebentar. "Kemejanya masih bagus." Sinta menghela napas.
Masalahnya bukan bagus atau tidak bagus, Rahmat. Kamu itu harus kelihatan profesional. Rahmat tersenyum tipis. Aku kerja di lapangan, Sin. Tidak mungkin setiap hari pakai pakaian seperti kamu. Sinta langsung menatap tajam. Aku bukan menyuruh kamu pakai jas setiap hari. Aku cuma ingin kamu punya standar. Rahmat tidak menjawab. Ia tahu, percakapan seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Sinta kemudian duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Tadi teman-temanku mengajak makan siang. Ya, pergi saja. Kamu kasih aku uang berapa hari ini? Rahmat terdiam sejenak. Ia membuka dompet. 150.000 dulu. Wajah Sinta langsung berubah. Hanya segitu? Untuk hari ini iya. Nanti kalau aku dapat pembayaran dari pekerjaan yang kemarin, aku kasih lagi. Sinta mendengus. Rahmat, aku ini istrimu. Aku tahu. Aku juga punya kebutuhan. Aku tahu. Teman-temanku bisa pergi makan di tempat bagus, sedangkan aku harus menghitung uang setiap kali mau keluar. Rahmat menarik napas. Aku bukan tidak mau memberi lebih. Lalu kenapa hidup kita begini? Pertanyaan itu membuat Rahmat terdiam cukup lama. Ia ingin menjelaskan bahwa bukan karena malas. Bukan karena tidak mau bekerja. Bukan karena tidak peduli. Masalahnya memang penghasilan yang ia dapatkan tidak tetap. Kadang satu hari ia mendapatkan uang cukup banyak. Namun di hari lain, ia tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, ada kebutuhan Bu Salma yang harus selalu ia pikirkan. Obat, makanan, listrik, kebutuhan rumah. Semuanya harus dibayar. Namun Rahmat tidak pernah menceritakan semua itu sebagai alasan. Ia selalu merasa bahwa seorang suami harus bertanggung jawab tanpa terlalu banyak mengeluh. Sinta berdiri. Aku ingin kamu lebih serius membangun masa depan. Aku sedang berusaha. Berusaha itu bukan cuma bekerja dari pagi sampai malam. Rahmat menatapnya. Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Kamu harus punya pekerjaan tetap. Punya jabatan. Punya penghasilan yang jelas. Jangan begini terus. Rahmat mengangguk pelan. Aku akan coba. Sinta kemudian mengambil tasnya. Aku pergi dulu. Kemana? Mau bertemu teman-teman. Rahmat mengangguk. Hanya satu hal yang tidak pernah ia katakan kepada Sinta. Bahwa setiap kali Sinta menerima uang darinya, Rahmat sebenarnya sudah membagi penghasilannya jauh sebelum uang itu sampai ke tangan istrinya. Dan setiap kali menerima sedikit uang, Rahmat selalu memastikan ibunya tetap memiliki kebutuhan yang cukup. Bagi Rahmat, itu bukan pengorbanan. Itu kewajiban. Namun Sinta tidak pernah melihatnya seperti itu. Ia hanya melihat angka. Ia hanya melihat pakaian. Ia hanya melihat pekerjaan. Dan perlahan, rasa hormatnya kepada suaminya mulai hilang. Hari semakin siang. Rahmat bekerja di sebuah gudang milik kenalan lamanya. Ia membantu memindahkan beberapa barang berat. Tangannya terlihat kotor, keringat membasahi dahinya, tetapi ia tetap bekerja tanpa banyak bicara. Ketika pekerjaan selesai, pemilik gudang memberikan uang upah. Mat, ini untuk hari ini. Rahmat menghitung uang itu. Tidak terlalu banyak. Namun ia tersenyum. Terima kasih. Ia memasukkan uang tersebut ke dompet. Di perjalanan pulang, Rahmat melewati sebuah toko obat. Ia teringat ibunya yang beberapa hari terakhir mengeluhkan sakit pada lutut. Rahmat berhenti. Ia masuk ke toko obat dan membeli obat yang dibutuhkan Bu Salma. Setelah membayar, uang yang tersisa tidak banyak. Rahmat melihat dompetnya. Kemudian ia tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Ia lebih memilih dompetnya kosong daripada melihat ibunya kesulitan. Menjelang sore, Rahmat sampai di rumah. Ia menemukan Sinta sedang duduk di ruang tengah sambil menatap layar ponsel. Sinta baru saja pulang dari pertemuan dengan teman-temannya. Sudah pulang? Tanyanya tanpa menoleh. Iya. Rahmat meletakkan obat di meja. Ini obat ibu. Sinta hanya melirik. Rahmat kemudian duduk. Aku dapat uang lagi hari ini. Sinta segera menatapnya.
Berapa? Rahmat menyebutkan jumlahnya. Sinta menghela napas. Sedikit sekali. Aku tahu. Kapan hidup kita berubah? Rahmat menatap istrinya. Sinta. Apa? Kamu tahu aku sudah berusaha. Aku tahu kamu kerja keras. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Rahmat diam. Sinta melanjutkan perkataannya. Aku ingin suami yang bisa membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Rahmat menunduk. Aku menikahimu bukan karena ingin hidup mewah. Sinta tertawa kecil. Itu dulu. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Rahmat, kalimat tersebut terasa sangat berat. Ia menatap wanita yang dulu pernah berjanji akan menemaninya dalam keadaan apapun. Kini, wanita yang sama justru mulai melihat dirinya sebagai beban. Malam itu, setelah makan, Rahmat masuk ke kamar ibunya. Bu Salma sedang duduk sambil melipat pakaian. Nak. Iya, Bu. Kamu sedang ada masalah dengan Sinta? Rahmat terdiam. Ibu dengar tadi kalian bicara. Rahmat tersenyum. Tidak ada apa-apa. Bu Salma menatap putranya. Jangan bohong kepada ibu. Rahmat duduk di sampingnya. Ibu tidak usah khawatir. Kalau memang ibu membuat kamu dan istrimu bertengkar, ibu bisa pergi. Rahmat langsung menggeleng. Jangan bicara begitu. Namanya juga ibu. Ibu tidak ingin menjadi beban hidupmu. Rahmat menggenggam tangan ibunya. Ibu bukan beban. Air mata mulai memenuhi mata Bu Salma. Sejak ayahmu pergi, hanya kamu yang ibu punya. Rahmat menatap lantai. Ia teringat masa kecilnya. Wajah ayahnya. Seorang insinyur hebat yang dulu hampir tidak pernah pulang karena bekerja di berbagai proyek besar. Rahmat masih terlalu kecil saat ayahnya meninggal. Yang ia ingat hanya malam ketika banyak orang datang ke rumah. Ada pria-pria berpakaian rapi. Ada pembicaraan serius. Ada tangisan. Dan setelah malam itu, kehidupannya berubah. Ayahnya, Pak Arman, adalah seorang insinyur ternama yang pernah dipercaya menangani berbagai proyek bersama kontraktor besar, bahkan pernah bekerja untuk negara-negara maju. Namun dalam salah satu proyek, terjadi kesalahan teknis yang tidak disengaja. Kesalahan itu berujung pada kecelakaan. Pak Arman meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, para kontraktor dan rekan kerja ayahnya berusaha mencari keluarga Pak Arman. Mereka ingin memberikan santunan, hak, dan bantuan yang seharusnya diterima keluarga. Namun Bu Salma dan Rahmat sudah tidak berada di tempat tinggal mereka yang lama. Kehidupan yang sulit membuat mereka berpindah-pindah. Pencarian itu berlangsung bertahun-tahun. Rahmat sendiri bahkan tidak tahu bahwa ada orang-orang yang masih mencari mereka. Ia hanya mengetahui satu hal. Ayahnya sudah tidak ada. Dan sejak itu, ia harus belajar menjadi laki-laki lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Malam semakin larut. Rahmat keluar dari kamar ibunya. Di ruang tengah, Sinta masih duduk. Kita perlu bicara, kata Sinta. Rahmat berhenti. Bicara apa? Sinta mematikan ponselnya. Aku sudah berpikir lama. Rahmat duduk. Apa? Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Rahmat menatapnya. Aku juga tidak mau. Tapi kamu tidak berubah. Rahmat menghela napas. Aku sedang mencoba. Sinta menggeleng. Masalahnya bukan hanya pekerjaanmu. Rahmat diam. Masalahnya adalah prioritasmu. Apa maksudmu? Kamu selalu memikirkan ibumu. Rahmat langsung terdiam. Sinta melanjutkan. Setiap bulan uangmu dibagi untuk ibumu. Kalau ibumu butuh obat, kamu belikan. Kalau ada kebutuhan rumah, kamu penuhi. Sementara aku harus menyesuaikan semuanya. Rahmat menatap Sinta. Dia ibu kandungku. Aku tahu. Dia hidup sendirian. Aku juga tahu. Dan dia hanya punya aku. Sinta menghela napas panjang. Justru karena itu, kamu tidak akan pernah benar-benar fokus membangun keluarga kita. Rahmat mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sinta. Aku serius.
Apa yang sebenarnya kamu mau? Sinta berdiri. Aku mau kamu memilih. Rahmat menatapnya. Memilih apa? Sinta menatapnya tanpa sedikit pun ragu. Antara aku dan ibumu. Suasana rumah mendadak hening. Rahmat tidak menjawab. Wajahnya berubah. Bukan karena marah. Tetapi karena ia tidak pernah menyangka wanita yang ia cintai akan meminta keputusan seperti itu. Sinta terus berdiri di hadapannya. Aku capek, Rahmat. Rahmat menundukkan kepala. Di satu sisi, ada wanita yang telah menjadi istrinya. Di sisi lain, ada seorang ibu tua yang telah melahirkannya, membesarkannya, dan bertahan bersamanya ketika dunia tidak memberikan apa-apa. Rahmat memejamkan mata. Ia tahu, apapun jawabannya malam itu, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmat menghadapi sebuah pilihan yang tidak pernah ia inginkan. Pilihan yang akan menentukan akhir rumah tangganya. Pilihan antara mempertahankan seorang istri atau menjaga seorang ibu yang sejak awal tidak pernah meninggalkannya. Pilihan antara mempertahankan seorang istri atau menjaga seorang ibu yang sejak awal tidak pernah meninggalkannya. Kalimat itu terus berputar di kepala Rahmat. Ia masih duduk di ruang tengah, sementara Sinta berdiri beberapa langkah di depannya. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara kendaraan yang biasanya terdengar dari jalan depan. Hanya suara detak jam dinding yang terasa semakin jelas di tengah suasana rumah yang begitu sunyi. Rahmat menatap lantai cukup lama. Ia tahu, keputusan ini bukan perkara mudah. Sinta adalah wanita yang pernah ia cintai. Mereka pernah memiliki banyak rencana. Mereka pernah membicarakan rumah yang lebih besar, kehidupan yang lebih nyaman, dan masa depan yang jauh lebih baik. Namun semua rencana itu perlahan berubah setelah Sinta mulai merasa malu dengan kehidupan mereka. Sementara Bu Salma adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Rahmat. Ketika ayahnya meninggal, Bu Salma tidak pernah meninggalkannya. Ketika Rahmat masih kecil dan keluarga mereka kehilangan hampir semuanya, ibunya tetap bertahan. Ketika Rahmat sakit, ibunya yang berjaga. Ketika Rahmat tidak memiliki uang untuk sekolah, ibunya yang berusaha mencari jalan. Dan ketika Rahmat mulai bekerja serabutan, ibunya tidak pernah menuntut kehidupan mewah. Ia hanya meminta satu hal. Agar anaknya tetap menjadi manusia yang baik. Rahmat mengangkat kepalanya. Sinta. Apa? Aku sudah berpikir. Sinta menatapnya. Jawabanku tetap sama. Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Mata Sinta langsung berubah. Berarti kamu memilih dia? Rahmat menghela napas. Aku memilih untuk tetap menjalankan kewajibanku sebagai anak. Dan aku? Kamu istriku. Aku juga punya kewajiban kepadamu. Tidak cukup. Suara Sinta meninggi. Aku ingin suami yang memprioritaskan aku. Rahmat tetap tenang. Memprioritaskan istri bukan berarti harus meninggalkan ibu. Sinta terdiam. Rahmat melanjutkan. Kalau ibu masih bisa hidup sendiri, mungkin aku akan mencari jalan lain. Tapi ibu sudah tua. Dia hidup sebatang kara. Aku anak semata wayangnya. Sinta menggeleng. Aku tidak bisa menerima kehidupan seperti ini. Kalau begitu, aku minta maaf. Jadi kamu tidak akan memilih aku? Rahmat menatap mata Sinta. Aku tidak bisa memilih dengan cara membuang ibu yang telah membesarkanku. Sinta mengusap wajahnya dengan kasar. Aku sudah tahu jawabannya. Ia berjalan menuju kamar. Namun sebelum masuk, Sinta berhenti. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku pergi. Rahmat hanya diam. Pintu kamar tertutup. Malam itu, Rahmat tidak tidur. Ia duduk sendirian di ruang tengah sampai hampir dini hari. Tidak ada kemarahan. Tidak ada keinginan untuk membalas. Yang ada hanya kesedihan. Ia tahu rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Namun ia juga tahu, ada keputusan tertentu yang harus diambil meskipun hati terasa hancur. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Sinta sudah berpakaian rapi. Ia mengenakan blus putih, celana panjang hitam, tas tangan, dan sepatu yang terlihat mahal. Rambutnya tertata sempurna. Wajahnya tenang, seolah keputusan besar yang akan ia ambil tidak membuatnya ragu sedikit pun.
Rahmat yang baru selesai membuatkan teh untuk ibunya melihatnya. Kamu mau pergi? Sinta mengangguk. Iya. Kemana? Ada urusan. Rahmat tidak bertanya lebih jauh. Namun sebelum Sinta membuka pintu, wanita itu berkata, "Aku sudah membuat keputusan." Rahmat menatapnya. "Apa?" "Aku ingin kita berpisah." Rahmat terdiam. Kali ini, ia tidak mencoba membujuk. Ia sudah tahu arah pembicaraan mereka sejak malam sebelumnya. Sinta melanjutkan. "Aku tidak mau terus hidup seperti ini. Aku tidak mau setiap hari memikirkan uang. Aku tidak mau terus merasa bahwa suamiku tidak punya masa depan." Rahmat menunduk. "Aku mengerti. Kamu benar-benar tidak akan berubah? Aku akan berusaha memperbaiki kehidupanku. Tapi aku tidak akan meninggalkan ibu." Sinta mengangguk. "Kalau begitu, kita selesai." Rahmat tidak menjawab. Sinta membuka pintu. Namun ketika hendak melangkah keluar, ia menoleh. "Rahmat." "Iya?" "Suatu hari nanti, jangan menyesal karena memilih kehidupan seperti ini." Rahmat menatapnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau begitu, selamat tinggal." Pintu tertutup. Rahmat berdiri cukup lama. Setelah beberapa detik, ia menarik napas dan kembali masuk. Bu Salma yang sejak tadi berada di kamar ternyata mendengar semuanya. "Nak." Rahmat menoleh. "Ibu tahu." Rahmat mendekati ibunya. "Jangan merasa bersalah, Bu." Air mata Bu Salma jatuh. "Ibu tidak ingin rumah tanggamu hancur karena ibu." "Bukan karena ibu." "Lalu karena apa?" Rahmat tersenyum tipis. "Karena kami ternyata menginginkan kehidupan yang berbeda." Bu Salma memegang tangan anaknya. "Maafkan ibu." Rahmat langsung menggeleng. "Ibu tidak perlu minta maaf." Ia memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rahmat membiarkan air matanya jatuh. Ia telah kehilangan istrinya. Namun ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah perceraian itu, Rahmat menjalani hidup seperti biasa. Ia bekerja. Ia mengurus ibunya. Ia membayar kebutuhan rumah. Dan setiap kali mendapatkan penghasilan, ia tetap menyisihkan sebagian untuk tabungan. Tidak ada kehidupan mewah. Tidak ada pakaian mahal. Tidak ada kendaraan besar. Rahmat hanya menjalani hari demi hari. Sementara Sinta, setelah resmi berpisah, mulai merasakan bahwa hidup tanpa Rahmat tidak semudah yang ia bayangkan. Sebelumnya, setiap bulan Rahmat selalu memberikan uang untuk kebutuhan rumah. Tidak banyak. Tetapi selalu ada. Kini, ia harus mengatur semuanya sendiri. Awalnya Sinta tetap menjalani gaya hidupnya. Ia masih bertemu teman-teman. Masih menghadiri berbagai acara. Masih mengenakan pakaian modis. Namun perlahan, ia mulai mengurangi pengeluaran. Bukan karena ia telah sadar akan kesalahannya. Ia hanya belum terbiasa menghadapi kehidupannya sendiri. Bagi Sinta, perceraian itu seharusnya menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Ia yakin suatu hari akan bertemu pria yang sesuai dengan keinginannya. Pria yang mapan. Pria yang memiliki jabatan. Pria yang mampu memenuhi semua keinginannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan akan mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Sementara itu, jauh dari kehidupan Sinta, sesuatu sedang bergerak. Sebuah perusahaan besar di Indonesia sedang melakukan pertemuan penting. Di ruang rapat yang luas, beberapa pria lanjut usia duduk menghadap layar besar. Di atas meja terdapat beberapa dokumen lama. Foto. Arsip proyek. Catatan kontrak. Dan satu nama yang berkali-kali muncul. Arman Pratama. Seorang pria tua bernama Hendra membuka sebuah map. Sudah hampir 20 tahun. Pria di sebelahnya mengangguk. Dan sampai sekarang kita belum pernah berhenti mencari keluarganya. Hendra menatap foto lama seorang pria. Itu bukan sekadar masalah santunan. Lalu, Pak Arman adalah salah satu orang yang membangun fondasi perusahaan ini. Semua orang terdiam.
Perusahaan yang mereka kelola sekarang telah tumbuh jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Cabang ada di berbagai kota. Karyawan mencapai ribuan. Proyek-proyek besar berdatangan. Namun mereka tidak pernah melupakan orang-orang yang berdiri di awal perjalanan. Salah satunya adalah Arman. Seorang insinyur yang memiliki kemampuan luar biasa. Seorang pria yang ikut menyusun sistem dan konsep teknis yang menjadi dasar perkembangan perusahaan. Kematiannya 20 tahun lalu meninggalkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah keberadaan keluarganya. Kita sudah mencari hampir 20 tahun, kata Hendra. Tapi tidak pernah menemukan mereka. Seorang staf kemudian meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Kali ini berbeda. Hendra mengambil dokumen tersebut. Dari mana? Dari data kependudukan lama dan beberapa arsip proyek yang baru berhasil dicocokkan. Hendra membaca beberapa baris. Kemudian wajahnya berubah. Salma. Semua orang memperhatikannya. Nama istrinya Salma. Dan putranya. Ia berhenti. Rahmat. Ruangan menjadi hening. Usianya cocok. Hendra menatap staf itu. Apakah kamu yakin? Kami sudah melakukan verifikasi beberapa kali. Hendra berdiri. Cari mereka. Kami sudah menemukan alamat terakhirnya. Sekarang? Masih di kota yang sama. Kehidupan mereka cukup sederhana. Hendra menghela napas. Setelah 20 tahun, pencarian itu akhirnya menemukan titik terang. Beberapa hari kemudian, Rahmat sedang memperbaiki pagar milik seorang tetangga ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Rahmat mengira ada pelanggan yang hendak meminta bantuan. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dari mobil. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana bahan. Pria itu berdiri beberapa detik, kemudian bertanya kepada Rahmat. Apakah di sini rumah Bu Salma? Rahmat mengangguk. Iya. Bapak siapa? Pria itu menatap wajah Rahmat cukup lama. Namamu Rahmat? Rahmat mulai merasa bingung. Iya. Pria itu terdiam. Seolah memastikan sesuatu yang telah ia cari bertahun-tahun. Ayahmu bernama Arman? Rahmat langsung berhenti bekerja. Tangannya perlahan turun. Bapak mengenal ayah saya? Pria tersebut mengangguk. Saya Hendra. Rahmat menatapnya penuh tanda tanya. Saya salah satu rekan kerja ayahmu. Jantung Rahmat berdegup lebih cepat. Ayah sudah meninggal sejak saya kecil. Saya tahu. Bapak dari mana? Saya sudah mencari keluargamu selama hampir 20 tahun. Rahmat tidak mampu berkata apa-apa. Hendra kemudian melihat ke arah rumah. Bolehkah saya bertemu ibumu? Rahmat masih diam. Kemudian ia membuka pintu. Silakan. Hendra melangkah masuk. Begitu Bu Salma melihat wajah Hendra, ekspresinya berubah. Wanita tua itu berdiri. Apakah? Hendra mengangguk. Bu Salma? Mata Bu Salma langsung berkaca-kaca. Hendra? Pria itu tersenyum tipis. Ya, Bu. Bu Salma memegang dadanya. Ya Allah. Kenangan puluhan tahun lalu seakan kembali memenuhi pikirannya. Wajah suaminya. Proyek-proyek besar. Para rekan kerja. Dan hari ketika semuanya berakhir. Selama ini kalian mencari kami? Hendra mengangguk. Bertahun-tahun. Bu Salma menangis. Kami tidak tahu. Kami pun tidak tahu harus mencari kemana. Setelah kepergian Pak Arman, alamat keluarga berubah beberapa kali. Rahmat duduk di samping ibunya. Kenapa Bapak mencari kami? Hendra menatapnya. Karena ada sesuatu yang seharusnya menjadi hakmu. Rahmat mengernyitkan dahi. Hak saya? Hendra mengangguk. Bukan hanya tentang uang. Ia membuka map yang dibawanya. Ada banyak dokumen lama. Sebelum meninggal, ayahmu adalah salah satu orang penting dalam pengembangan perusahaan yang sekarang kami kelola. Rahmat membaca dokumen itu. Ia tidak pernah tahu semua ini. Ayah saya? Iya. Hendra menunjukkan beberapa foto lama.
Dalam foto tersebut, terlihat ayah Rahmat berdiri bersama beberapa pria di depan sebuah bangunan yang masih dalam tahap pembangunan. Di belakang mereka terdapat papan perusahaan. Rahmat terdiam. Itu perusahaan yang sekarang menjadi. Benar. Hendra mengangguk. Perusahaan itu. Bu Salma menangis semakin deras. Ia tidak pernah menceritakan masa lalu itu secara lengkap kepada Rahmat karena ingin anaknya fokus menjalani hidup. Hendra kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Rahmat semakin terkejut. Kami tidak hanya datang untuk memberikan santunan yang dulu tidak sempat kami serahkan. Rahmat menatapnya. Lalu, kami datang untuk menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Hendra mengambil sebuah dokumen lainnya. Perusahaan ini membutuhkan penerus. Rahmat bingung. Bukan berarti saya paham soal perusahaan. Kamu mungkin tidak tahu. Hendra tersenyum. Tapi darah seorang pemimpin tidak selalu diwariskan melalui jabatan. Kadang, yang paling penting adalah karakter. Rahmat menggeleng. Saya hanya pekerja serabutan. Kami sudah melihat perjalanan hidupmu. Bagaimana bisa? Kami mencari keluargamu selama 20 tahun. Tentu kami mengetahui banyak hal. Rahmat terdiam. Hendra kemudian berdiri. Kami ingin kamu datang ke kantor pusat. Untuk apa? Untuk melihat perusahaan yang dahulu dibangun bersama ayahmu. 2 hari kemudian, Rahmat dan Bu Salma datang ke kantor pusat perusahaan. Rahmat mengenakan kemeja sederhana. Tidak ada jas mahal. Tidak ada sepatu mewah. Ia berjalan melewati lobi yang luas dengan banyak karyawan. Beberapa orang memandangnya karena penampilannya terlihat jauh lebih sederhana dibandingkan kebanyakan tamu yang datang ke gedung tersebut. Rahmat tidak mempermasalahkannya. Ia hanya mengikuti Hendra. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruang rapat. Di sana sudah menunggu beberapa orang yang dulu bekerja bersama ayahnya. Mereka berdiri ketika Rahmat masuk. Salah seorang pria tua memandangnya cukup lama. Wajahnya sangat mirip Arman. Rahmat tersenyum canggung. Mereka mulai menceritakan masa lalu. Tentang kerja keras Pak Arman. Tentang bagaimana ia membantu membangun perusahaan itu. Tentang cita-cita yang belum selesai. Rahmat mendengarkan semuanya dalam diam. Kemudian Hendra mengatakan kalimat yang membuat ruangan itu seketika hening. Rahmat, kami ingin kamu menjadi CEO perusahaan ini. Rahmat spontan menggeleng. Saya? Hendra mengangguk. Saya tidak punya pengalaman. Kamu bisa belajar. Saya bukan orang yang memahami dunia bisnis. Kami akan mendampingimu. Rahmat menatap ibunya. Bu Salma tersenyum sambil mengangguk pelan. Ambillah kesempatan ini, nak. Rahmat masih ragu. Hendra berkata pelan. Jangan lakukan ini demi membalas siapapun. Rahmat menatapnya. Lakukan karena ini kesempatan untuk meneruskan sesuatu yang dulu dibangun ayahmu dengan susah payah. Rahmat terdiam. Ia teringat kehidupan yang selama ini ia jalani. Pekerjaan serabutan. Uang yang tidak menentu. Penghinaan. Perceraian. Dan semua kalimat yang pernah membuatnya merasa tidak memiliki masa depan. Namun kali ini, ia tidak ingin mengambil kesempatan itu untuk membalas cinta. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa hidupnya masih memiliki tujuan. Rahmat akhirnya mengangguk. Saya akan mencoba. Hendra tersenyum lega. Mulai sekarang, kamu bukan lagi sekadar orang yang bekerja untuk bertahan hidup. Rahmat menatap ruangan itu. Ia belum menyadari bahwa keputusan tersebut akan mengubah kehidupannya untuk selamanya. Karena beberapa bulan kemudian, pria yang dulu dianggap tidak memiliki masa depan itu akan duduk di kursi tertinggi perusahaan. Dan pada saat yang hampir bersamaan, seorang wanita yang pernah meninggalkannya akan datang ke perusahaan tersebut untuk mencari pekerjaan. Wanita itu adalah Sinta. Mantan istrinya sendiri. Namun saat Sinta datang nanti, ia tidak akan mengenali Rahmat. Dan Rahmat pun tidak akan segera menunjukkan siapa dirinya. Pertemuan mereka berikutnya akan menjadi awal dari babak paling pahit dalam hidup Sinta. Sebab untuk pertama kalinya, ia akan berdiri di hadapan pria yang pernah ia tinggalkan. Tanpa mengetahui bahwa pria itu kini adalah CEO dari perusahaan tempat ia sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Dan semuanya akan dimulai dari sebuah lamaran kerja.
Semuanya akan dimulai dari sebuah lamaran kerja. Beberapa bulan setelah Rahmat menerima amanah untuk memimpin perusahaan peninggalan perjuangan ayahnya, kehidupannya berubah drastis. Namun yang paling menarik, perubahan itu sama sekali tidak membuat Rahmat berubah menjadi pria yang suka memamerkan kekayaan. Ia justru semakin berhati-hati. Setiap pagi, Rahmat datang ke kantor pusat dengan pakaian formal yang sederhana. Ia mengenakan jas berwarna gelap, kemeja putih, dan sepatu yang rapi. Tidak ada aksesori berlebihan. Tidak ada rombongan pribadi. Tidak ada kebiasaan membuat dirinya terlihat lebih tinggi dari orang lain. Bagi banyak karyawan baru, Rahmat mungkin terlihat seperti seorang manajer senior yang sangat sederhana. Hanya sebagian kecil orang yang mengetahui bahwa pria itu adalah CEO perusahaan. Hendra dan beberapa orang lama yang mengenal sejarah keluarganya selalu mendampingi Rahmat di masa awal kepemimpinannya. Mereka membantu Rahmat memahami berbagai urusan perusahaan, mulai dari laporan keuangan, kegiatan operasional, hubungan dengan mitra bisnis, sampai berbagai proyek yang sedang berjalan. Rahmat harus belajar banyak hal dalam waktu singkat. Pekerjaan yang dahulu tidak pernah ia bayangkan kini menjadi tanggung jawabnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya cepat beradaptasi. Rahmat terbiasa bekerja keras. Ia terbiasa bangun pagi. Terbiasa menghadapi kesulitan. Dan yang paling penting, ia terbiasa mendengarkan. Setiap kali rapat, Rahmat tidak pernah buru-buru memotong pembicaraan. Ia membiarkan para manajer menjelaskan masalah. Ia bertanya kepada karyawan. Ia bahkan beberapa kali turun langsung melihat kondisi lapangan. Sikap itu membuat banyak karyawan mulai menghormatinya. Rahmat tidak pernah ingin dikenal karena jabatan. Ia ingin dikenal karena tanggung jawab. Suatu pagi, Hendra masuk ke ruang kerja Rahmat membawa beberapa dokumen. "Mat, hari ini ada cukup banyak pelamar untuk posisi staf administrasi dan pelayanan kantor." Rahmat mengangguk. "Siapa yang melakukan seleksi awal?" "Tim HR." "Bagus. Jangan pilih berdasarkan penampilan." Hendra tersenyum. "Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu." Rahmat menutup berkas di depannya. Orang yang terlihat sederhana belum tentu tidak mampu. Benar. Dan orang yang terlihat meyakinkan belum tentu punya karakter baik. Hendra mengangguk. "Kamu mulai mirip ayahmu." Rahmat terdiam. Setiap kali seseorang membandingkannya dengan ayahnya, ada perasaan aneh di dalam dada Rahmat. Ia belum pernah benar-benar mengenal sosok ayahnya secara dewasa. Yang ia miliki selama ini hanyalah beberapa foto lama dan cerita dari ibunya. Namun semakin ia mengetahui perjuangan ayahnya, semakin besar keinginannya untuk menjaga apa yang pernah dibangun pria tersebut. Hendra kemudian menyerahkan satu map. "Ini daftar pelamar yang masuk hari ini." Rahmat membuka map tersebut. Ia membaca beberapa nama. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Sampai kemudian matanya berhenti pada satu nama. Sinta. Tangannya berhenti bergerak. Untuk beberapa detik, Rahmat hanya menatap nama itu. Hendra memperhatikan perubahan wajahnya. "Kenapa?" Rahmat perlahan menutup map. "Tidak apa-apa." "Kamu kenal?" Rahmat menarik napas. "Iya." Hendra tidak memaksa. "Kalau kamu tidak nyaman ikut dalam prosesnya, saya bisa minta HR melakukan semuanya." Rahmat mengangguk. "Biarkan prosesnya objektif." Hendra mengambil map tersebut. "Baik." Saat Hendra keluar, Rahmat kembali duduk. Namun pikirannya tidak lagi berada pada laporan perusahaan. Nama itu membawa kembali kenangan yang sudah lama ia simpan. Sinta. Wanita yang dahulu menjadi istrinya. Wanita yang pernah meminta Rahmat memilih antara dirinya dan Bu Salma. Wanita yang kemudian memilih meninggalkan rumah. Rahmat memejamkan mata. Ia sudah lama berusaha berdamai dengan masa lalu. Ia tidak membenci Sinta. Ia juga tidak ingin membalas apapun. Namun ia manusia biasa. Tetap ada bagian dalam hatinya yang terluka ketika mengingat bagaimana semuanya berakhir. Rahmat membuka mata kembali. "Sudahlah." Ia berkata pelan kepada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya mengingatnya. Ia kembali menatap layar komputer. Hari itu, ia tidak tahu bahwa masa lalunya akan benar-benar masuk ke dalam gedung yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Di tempat lain, Sinta sedang duduk di dalam sebuah kafe.
Penampilannya masih sangat terawat. Ia mengenakan blazer krem yang dipadukan dengan celana panjang hitam, sepatu hak rendah, tas tangan elegan, dan jam tangan yang terlihat mahal. Sinta masih menjaga penampilannya seperti biasa. Namun kehidupannya tidak lagi sama. Setelah bercerai dengan Rahmat, ia mulai menyadari bahwa hidup membutuhkan lebih banyak biaya daripada yang selama ini ia bayangkan. Dulu, meskipun ia merasa Rahmat tidak memberikan kehidupan mewah, tetap saja setiap bulan ada uang yang masuk. Rahmat selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Sekarang, tidak ada lagi. Sinta mulai menggunakan tabungannya. Beberapa pengeluaran harus dipangkas. Kegiatan bersama teman-temannya tidak lagi sesering dulu. Ia mulai berpikir untuk bekerja. Awalnya Sinta merasa pekerjaan hanyalah pilihan sementara. Namun setelah membaca berbagai lowongan, ia menemukan sebuah perusahaan besar yang sedang membuka beberapa posisi administrasi dan pelayanan kantor. Perusahaan itu memiliki nama yang cukup terkenal. Sinta melihat alamat kantornya. Lokasinya berada di kawasan bisnis bergengsi. Ia membaca profil perusahaan tersebut. Perusahaan itu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Sinta langsung tertarik. Perusahaan sebesar ini pasti gajinya bagus. Ia segera mengirimkan lamaran. Beberapa hari kemudian, Sinta menerima panggilan untuk mengikuti proses seleksi. Ia sangat senang. Ia memilih pakaian terbaik yang dimilikinya. Pagi itu, Sinta berdiri cukup lama di depan cermin. Blazer krem. Inner putih. Celana hitam. Sepatu elegan. Rambut tertata rapi. Makeup tipis yang membuat wajahnya terlihat profesional. Ia ingin memberikan kesan bahwa dirinya adalah wanita yang berkelas dan mampu bekerja di lingkungan perusahaan besar. Sinta tidak tahu satu hal. Perusahaan yang sedang ia datangi adalah perusahaan yang kini dipimpin oleh mantan suaminya. Dan pria yang dulu ia anggap tidak memiliki masa depan itu sekarang duduk di kursi tertinggi perusahaan. Sekitar pukul 9 pagi, Sinta tiba di lobi gedung perusahaan. Ia turun dari kendaraan dan memandang gedung tinggi itu. Matanya berbinar. Bagus sekali. Ia memperbaiki rambutnya, lalu berjalan masuk. Lobi perusahaan luas dan modern. Lantai marmer mengkilap. Dinding kaca tinggi. Beberapa resepsionis berdiri dengan seragam profesional. Para karyawan berjalan cepat menuju lift. Sinta merasa sedikit gugup. Namun ia berusaha terlihat percaya diri. Ia mengambil nomor antrean untuk proses administrasi. Setelah beberapa menit, seorang staf HR memanggilnya. Saudari Sinta? Iya. Silakan isi data ini. Sinta menerima formulir. Ia duduk di salah satu kursi tunggu. Saat mengisi formulir, seorang pria sederhana berjalan melewati lobi. Pria itu mengenakan celana bahan hitam dan kemeja putih dengan lengan digulung rapi. Tidak menggunakan jas. Tidak membawa pengawal. Ia terlihat seperti karyawan biasa yang sedang terburu-buru menuju lift. Sinta melihatnya sekilas. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Pria itu berhenti sebentar di dekat meja resepsionis. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sinta kembali menunduk mengisi formulir. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria tersebut adalah Rahmat. Rahmat juga tidak melihat ke arahnya. Ia hanya sedang menuju ruang rapat. Begitu pintu lift terbuka, Rahmat masuk. Seorang karyawan yang kebetulan berada di sana berkata, "Pagi, Pak Rahmat." Rahmat mengangguk. Sinta yang mendengar nama itu tidak langsung bereaksi. Nama Rahmat bukan sesuatu yang asing. Namun ia sama sekali tidak berpikir bahwa pria yang baru saja lewat itu adalah mantan suaminya. Mengapa? Karena dalam bayangannya, Rahmat adalah pria sederhana yang bekerja serabutan. Bukan seorang pemimpin perusahaan besar. Setelah mengisi formulir, Sinta dipanggil untuk wawancara awal. Seorang staf HR bernama Maya duduk di hadapannya. Saudari Sinta, sebelumnya pernah bekerja di mana? Sinta menjelaskan beberapa pengalaman yang pernah ia miliki. Maya kemudian bertanya, "Apa alasan Anda melamar di perusahaan kami?" Sinta tersenyum. "Saya ingin berkembang di lingkungan profesional." Maya mengangguk. "Apa yang Anda cari dari pekerjaan ini?" "Kesempatan untuk mendapatkan karir yang baik." "Apakah Anda siap bekerja dalam tim dan mengikuti prosedur perusahaan?"
Tentu. Sinta menjawab dengan percaya diri. Maya mencatat beberapa hal. Namun kemudian ia bertanya. Apakah Anda siap ditempatkan di bagian pelayanan kantor, administrasi umum, atau posisi pendukung lainnya sesuai kebutuhan? Sinta terdiam sebentar. Pelayanan kantor? Iya. Semua kandidat melewati penempatan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Sinta mencoba tersenyum. Saya sebenarnya lebih tertarik pada posisi administrasi. Maya mengangguk. Kami akan melihat hasil seleksi. Sinta menyelesaikan wawancara awal. Kemudian ia diminta menunggu untuk tahap berikutnya. Sinta duduk di area tunggu sambil melihat sekeliling. Ia memperhatikan para karyawan. Semuanya terlihat profesional. Ia mulai membayangkan hidupnya akan jauh lebih baik jika berhasil bekerja di perusahaan itu. Dalam pikirannya, pekerjaan tersebut bisa menjadi awal kehidupan baru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan itu akan membawanya bertemu kembali dengan orang yang paling ingin ia lupakan. Sementara itu, di lantai paling atas, Rahmat sedang memimpin rapat. Beberapa manajer duduk mengelilingi meja. Hendra berada di sisi kanan Rahmat. Presentasi berlangsung serius. Rahmat memperhatikan laporan keuangan perusahaan. Angka ini naik cukup besar. Benar, Pak. Apa faktor utamanya? Manajer menjelaskan bahwa beberapa proyek baru memberikan peningkatan pendapatan. Rahmat mengangguk. Ia bertanya lebih detail. Tidak ada keputusan yang diambil secara terburu-buru. Setelah rapat selesai, Rahmat berdiri. Kita jangan hanya mengejar keuntungan. Semua peserta memperhatikan. Kita harus memastikan perusahaan ini tetap menjadi tempat yang layak bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Hendra tersenyum. Itulah salah satu alasan mengapa ia percaya Rahmat bisa meneruskan perusahaan. Pria itu tidak melupakan kehidupan sederhananya. Menjelang siang, proses seleksi Sinta masuk tahap berikutnya. Ia diminta menuju lantai tertentu. Seorang staf mengantarnya. Saat berjalan melewati koridor, Sinta melihat beberapa ruangan besar. Di salah satu sisi terdapat foto-foto sejarah perusahaan. Sinta berhenti. Ia memperhatikan foto para pendiri dan tokoh yang berjasa dalam perkembangan perusahaan. Di salah satu foto terdapat seorang pria yang terlihat sangat familiar. Sinta mengernyitkan dahi. Namun ia tidak bisa mengingat siapa. Siapa pria itu? Tanyanya. Staf tersebut menjawab. Itu salah satu tokoh penting dalam sejarah perusahaan. Sinta melihat lebih dekat. Wajah dalam foto itu adalah wajah ayah Rahmat. Ia pernah melihat foto tersebut ketika masih menjadi istri Rahmat. Namun karena waktu telah berlalu lama, Sinta tidak langsung menghubungkannya. Ah! Ia hanya mengangguk. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sinta tidak tahu bahwa tanpa sadar, ia sedang berjalan masuk ke dalam sejarah keluarga mantan suaminya. Beberapa menit kemudian, staf HR membawanya ke ruangan manajemen. Silakan menunggu di sini. Sinta duduk. Ia melihat ruangan itu lebih mewah daripada ruang wawancara sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa posisi yang dilamarnya cukup penting. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria keluar membawa dokumen. Sinta menatap sekilas. Pria itu adalah Rahmat. Kali ini, Rahmat mengenakan jas gelap. Langkahnya tenang. Wajahnya lebih matang. Sinta hanya melihat sekilas, lalu menunduk kembali melihat ponselnya. Rahmat juga hanya melihat sekilas. Langkahnya sempat berhenti. Ia mengenali Sinta. Untuk beberapa detik, keduanya berada dalam jarak yang tidak jauh. Namun Rahmat tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan melewati Sinta. Pintu lift tertutup. Sinta tidak mengangkat wajah. Tidak ada pertemuan. Tidak ada sapaan. Belum. Beberapa menit kemudian, seorang staf masuk. Saudari Sinta, silakan masuk. Sinta berdiri dan merapikan pakaiannya. Ia masuk ke ruangan. Di dalam sudah duduk dua orang dari jajaran manajemen. Sinta menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian salah satu manajer berkata, ada satu tahap tambahan. Apa itu? Anda akan bertemu dengan pimpinan perusahaan. Sinta agak terkejut. CEO? Iya.
Ia mulai gugup. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan harus melakukan wawancara langsung dengan CEO perusahaan sebesar itu. Ia duduk menunggu. Beberapa menit kemudian, pintu besar di ujung ruangan terbuka. Hendra masuk lebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Hendra berdiri di sisi pintu. Kemudian seseorang masuk di belakangnya. Seorang pria mengenakan jas hitam sederhana. Wajahnya tenang. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Pria itu berjalan menuju kursi utama. Sinta melihatnya. Matanya membesar. Tubuhnya langsung kaku. Suaranya tertahan di tenggorokan. Pria itu duduk. Ia menatap Sinta. Dan untuk pertama kalinya setelah perceraian mereka, mata keduanya benar-benar bertemu. Rahmat. Sinta tidak mampu berbicara. Pikirannya seperti berhenti. Wajah yang selama ini ia kenal sebagai pria sederhana yang bekerja serabutan, kini duduk di hadapannya sebagai seorang pemimpin. Hendra berkata dengan tenang. Saudari Sinta, perkenalkan. Beliau adalah Rahmat, CEO perusahaan ini. Jantung Sinta seperti berhenti berdetak. Rahmat? Rahmat tidak segera menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Sinta mulai mengingat semuanya. Rumah sederhana. Uang bulanan. Perdebatan. Ibunya Rahmat. Malam ketika ia berkata, pilih aku atau ibumu. Kemudian perceraian. Semua kenangan itu datang sekaligus. Sinta menunduk. Tangannya mulai gemetar. Jadi selama ini, Rahmat akhirnya berbicara. Selama ini apa? Sinta mengangkat wajah. Kamu? Rahmat menatapnya. Aku memang Rahmat. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Sinta tidak tahu harus berkata apa. Ia baru menyadari bahwa sejak tadi ia telah berada di perusahaan milik mantan suaminya sendiri. Pria yang dulu ia anggap tidak punya masa depan ternyata memiliki masa depan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun keadaan belum selesai. Karena beberapa menit sebelumnya, sebelum Sinta mengetahui identitas Rahmat, ia sempat memperlakukan seorang pria sederhana di area perusahaan dengan tatapan meremehkan. Dan sekarang ia mulai teringat. Pria yang ia lihat di lobi tadi. Pria yang ia kira karyawan biasa. Adalah orang yang sama. Rahmat. Sinta menutup mulutnya. Rasa malu mulai memenuhi wajahnya. Namun yang lebih menyakitkan adalah satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Mengapa Rahmat tidak pernah menceritakan semua ini ketika mereka masih menikah? Rahmat membaca perubahan ekspresi Sinta. Namun ia tetap tenang. Ia tidak ingin menggunakan jabatan untuk mempermalukannya. Apa kamu datang ke sini untuk melamar pekerjaan? Sinta mengangguk pelan. Iya. Rahmat melihat berkas di atas meja. Baik. Nada suaranya profesional. Tidak ada kemarahan. Tidak ada sindiran. Tidak ada balasan atas masa lalu. Justru ketenangan itu membuat Sinta semakin malu. Karena ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Rahmat tidak perlu membalas semua penghinaan yang pernah ia terima. Kenyataan sudah membalasnya dengan sendirinya. Sinta menatap pria di hadapannya. Pria yang dahulu pernah memberinya uang setiap bulan. Pria yang selalu pulang dalam keadaan lelah demi keluarga. Pria yang ia tinggalkan karena dianggap tidak mampu. Kini duduk di hadapannya sebagai CEO. Namun Rahmat belum mengetahui satu hal. Kedatangan Sinta ke perusahaan bukan sekadar akan membawa persoalan masa lalu. Pertemuan ini akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup Sinta. Sebab setelah mengetahui siapa Rahmat sebenarnya, ia akan berusaha mendapatkan kembali pria yang pernah ia tinggalkan. Tetapi saat itu nanti, Rahmat sudah bukan pria yang sama. Hatinya pun telah memiliki tempat baru. Dan bagi Sinta, mungkin akan menjadi sangat terlambat. Kedatangan Sinta ke perusahaan bukan sekadar akan membawa persoalan masa lalu. Pertemuan itu menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sebab setelah mengetahui siapa Rahmat sebenarnya, Sinta mulai sadar bahwa keputusan yang ia ambil beberapa waktu lalu telah mengubah seluruh hidupnya. Ia masih duduk di hadapan Rahmat. Wajahnya pucat. Tangannya yang sejak tadi berada di atas meja perlahan mengepal, lalu kembali terbuka karena gemetar. Di hadapannya,
Rahmat tetap tenang. Pria itu tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada perkataan yang sengaja ditujukan untuk menyakitinya. Rahmat hanya melihat dokumen lamaran pekerjaan yang berada di atas meja. "Apa tujuanmu datang ke perusahaan ini?" tanyanya dengan nada profesional. Sinta menelan ludah. "Aku mencari pekerjaan." Rahmat mengangguk. "Baik." Hendra yang berdiri tidak jauh dari Rahmat memperhatikan situasi tersebut. Ia sudah mengetahui hubungan masa lalu keduanya, tetapi sejak awal Rahmat meminta agar proses lamaran Sinta tetap dilakukan secara profesional. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada perlakuan buruk. Sinta pun berusaha mengendalikan dirinya. Namun sulit baginya untuk berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Kamu sekarang jadi CEO?" tanya Sinta akhirnya. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia memandangnya beberapa saat. "Seperti yang kamu dengar." Sinta menunduk. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Pertanyaan itu membuat Rahmat menarik napas panjang. "Waktu kita masih bersama, tidak ada kesempatan untuk membicarakannya." "Tapi," Rahmat memotong dengan tenang. "Sinta, saat kita masih menikah, aku belum tahu semua tentang masa lalu keluargaku." Sinta terdiam. Rahmat melanjutkan. "Aku bahkan baru mengetahui tentang ayahku setelah kita berpisah." Kepala Sinta terangkat. "Jadi kamu tidak tahu?" "Tidak." Rahmat mengangguk. "Bahkan sampai aku bertemu Hendra dan rekan-rekan ayahku, aku tidak mengetahui bahwa perusahaan ini ada hubungannya dengan keluargaku." Sinta semakin terpukul. Selama ini ia mengira Rahmat sengaja menyembunyikan kekayaan. Ia mengira Rahmat sebenarnya memiliki sesuatu tetapi berpura-pura miskin. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Pria yang selama ini ia hina memang benar-benar hidup sederhana. Ia tidak sedang menyamar. Ia tidak sedang memainkan peran. Rahmat memang tidak tahu bahwa takdir akan membawanya menuju kehidupan seperti sekarang. Sinta menunduk semakin dalam. "Aku salah." Rahmat diam. "Aku benar-benar salah." Rahmat tetap tidak menjawab. Sinta menggigit bibirnya. "Aku dulu terlalu menilai kamu dari pekerjaanmu." Rahmat akhirnya berkata. "Yang sudah terjadi, biarlah menjadi pelajaran." Sinta menatapnya. "Apakah kamu benar-benar tidak marah kepadaku?" Rahmat tersenyum tipis. "Pernah." Jawaban itu membuat Sinta terdiam. Pernah marah. Pernah kecewa. Pernah bertanya kepada diri sendiri, apa yang kurang dari diriku? Rahmat berhenti sebentar. Tapi semuanya sudah lewat. Sinta merasakan air matanya mulai jatuh. "Aku?" Rahmat kembali melihat dokumen. "Untuk urusan pekerjaan, kamu tetap akan mengikuti proses yang sama seperti pelamar lainnya." Sinta mengangguk. Ia tahu tidak ada alasan baginya untuk meminta perlakuan khusus. Ia kemudian berdiri. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menatap Rahmat sekali lagi. Dulu, ia meninggalkan pria itu karena merasa Rahmat tidak punya masa depan. Kini ia justru berdiri di hadapan masa depan milik pria yang sama. Ironisnya, ia datang bukan sebagai istri. Bukan sebagai pasangan. Tetapi sebagai seorang pelamar pekerjaan. Begitu Sinta keluar dari ruangan, langkahnya terasa berat. Ia berjalan melewati koridor dengan kepala tertunduk. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat seorang wanita yang selesai menjalani wawancara. Namun bagi Sinta, lorong itu terasa panjang. Setiap langkah seperti mengingatkannya pada kesalahan yang pernah ia buat. Ia teringat rumah mereka. Ia teringat Rahmat pulang membawa uang hasil bekerja. Ia teringat obat yang dibelikan Rahmat untuk Bu Salma. Ia teringat bagaimana Rahmat selalu memastikan ibunya makan. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat malam ketika dirinya berkata, "Pilih aku atau ibumu." Dulu ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Sekarang kalimat itu justru menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sinta berhenti di dekat jendela besar. Dari sana ia bisa melihat pemandangan kota. Gedung-gedung tinggi berdiri di kejauhan. Mobil bergerak seperti garis-garis kecil di bawah sana. Sinta mengusap air matanya.
Kenapa aku baru sadar sekarang? Tidak ada jawaban. Di ruang kerja CEO, Rahmat masih duduk. Hendra masuk beberapa saat kemudian. Ia menutup pintu perlahan. Kamu baik-baik saja? Rahmat mengangguk. Baik. Kamu terlalu tenang. Rahmat tersenyum. Aku hanya tidak ingin masalah pribadi memengaruhi perusahaan. Hendra duduk di depan meja. Apakah kamu masih memiliki perasaan kepadanya? Pertanyaan itu membuat Rahmat terdiam. Untuk beberapa detik, ia memandang keluar jendela. Aku pernah mencintainya. Hendra menunggu. Tapi perasaan tidak selalu berarti harus kembali. Hendra mengangguk. Kamu sudah bertemu seseorang? Rahmat tersenyum. Kali ini senyumnya berbeda. Lebih hangat. Iya. Siapa? Namanya Alia. Hendra tersenyum. Sudah lama? Beberapa waktu terakhir. Rahmat kemudian bersandar di kursinya. Alia bertemu denganku ketika aku masih menjalani hidup sederhana. Dia tahu tentang semuanya? Tahu. Termasuk ibumu? Rahmat mengangguk. Justru itu yang membuatku menghargainya. Hendra tersenyum. Jadi sekarang kamu tidak sendiri. Rahmat terdiam sejenak. Ibu juga harus bahagia. Hendra tertawa kecil. Sepertinya kamu sudah punya rencana besar. Rahmat tidak menjawab. Tetapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah perceraian, ia merasa hidupnya benar-benar mulai menemukan arah. Sementara itu, Sinta keluar dari gedung perusahaan. Ia berdiri di trotoar beberapa saat. Dulu ia datang dengan penuh percaya diri. Sekarang ia pulang dengan hati yang terasa kosong. Telepon genggamnya bergetar. Salah seorang temannya menelepon. Halo? Bagaimana wawancaranya? Sinta diam. Kamu diterima? Sinta menjawab pelan. Aku belum tahu. Perusahaannya bagaimana? Besar. Kamu bilang tadi CEO-nya siapa? Sinta terdiam. Ia tidak sanggup menjawab. Temannya terus bertanya. Sinta akhirnya mematikan telepon. Ia tidak ingin menjelaskan. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa CEO perusahaan besar yang baru saja ia datangi adalah mantan suaminya? Pria yang dulu ia tinggalkan. Pria yang dulu ia anggap tidak memiliki masa depan. Pria yang sekarang justru memiliki perusahaan besar yang berasal dari perjuangan ayahnya. Beberapa hari kemudian, hasil seleksi keluar. Sinta diterima. Namun bukan di posisi yang benar-benar ia inginkan. Ia ditempatkan pada posisi administrasi pendukung dengan tanggung jawab yang cukup sederhana. Ketika menerima informasi tersebut, Sinta sempat ragu. Ia tahu bahwa menerima pekerjaan itu berarti harus bekerja di bawah perusahaan Rahmat. Namun kebutuhan membuatnya tidak punya banyak pilihan. Sinta akhirnya menerima. Hari pertama bekerja, ia datang lebih pagi. Penampilannya tetap modis dan profesional. Blazer warna abu muda, blus putih, celana panjang hitam, sepatu yang rapi, serta tas yang selalu menjadi bagian dari penampilannya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi datang untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain. Ia datang karena membutuhkan pekerjaan. Di meja kerjanya, Maya memberikan beberapa dokumen. Ini prosedur kerja dan tugas awal kamu. Sinta mengangguk. Baik. Maya kemudian berkata, satu hal yang perlu kamu tahu. Di perusahaan ini, semua karyawan diperlakukan sama. Sinta tersenyum tipis. Baik. Maya pergi. Sinta mulai bekerja. Hari pertama terasa canggung. Ia beberapa kali melihat orang-orang yang berjalan menuju lantai manajemen. Setiap kali melihat pintu lift terbuka, jantungnya berdebar. Ia tidak ingin bertemu Rahmat. Namun pada saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang justru ingin melihat pria itu lagi. Sinta tidak memahami perasaannya sendiri. Apakah itu rasa cinta? Atau hanya penyesalan? Atau karena sekarang ia mengetahui bahwa Rahmat memiliki sesuatu yang dahulu ia inginkan? Ia tidak tahu. Namun semakin hari, jawabannya perlahan mulai terlihat. Rahmat menjalankan perusahaan seperti biasa.
Ia tidak pernah menggunakan jabatannya untuk mengganggu pekerjaan Sinta. Ketika bertemu di koridor, Rahmat hanya mengangguk. Ketika ada urusan pekerjaan, ia berbicara formal. Tidak lebih. Sikap itu justru membuat Sinta semakin tersiksa. Karena dulu Rahmat begitu perhatian. Sekarang pria itu memperlakukannya seperti orang asing. Pada suatu siang, Sinta melihat Rahmat sedang berbicara dengan seorang wanita di lobi. Wanita itu mengenakan dress sederhana dengan blazer tipis. Wajahnya terlihat tenang. Tidak berlebihan. Tidak berusaha menarik perhatian. Rahmat tersenyum ketika berbicara dengannya. Senyum yang sudah lama tidak pernah Sinta lihat. Sinta memperhatikan dari kejauhan. Maya yang berada di sampingnya berkata, "Itu Bu Alia." Sinta langsung menoleh. "Siapa?" "Bu Alia. Salah satu orang yang cukup dekat dengan Pak Rahmat." Sinta mencoba bersikap biasa. "Pacarnya?" Maya mengangkat bahu. "Sepertinya begitu." Sinta kembali menatap ke arah lobi. Alia menyerahkan sebuah wadah makanan kepada Rahmat. "Kamu belum makan siang?" Rahmat tersenyum. "Iya, terima kasih." Alia kemudian bertanya, "Bu Salma bagaimana?" "Baik. Tadi pagi aku antar kontrol. Titip salam." Rahmat mengangguk. Sinta mendengar percakapan itu dari kejauhan. Hatinya terasa sesak. Bukan karena Alia cantik. Bukan karena Alia berpakaian lebih mahal. Justru karena Alia terlihat begitu sederhana. Dan dari caranya berbicara kepada Rahmat, Sinta bisa melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia berikan. Perhatian. Ketulusan. Penghargaan. Alia tidak bertanya berapa gaji Rahmat. Tidak bertanya mobil apa yang ia gunakan. Tidak bertanya seberapa tinggi jabatannya. Ia hanya bertanya apakah Rahmat sudah makan. Dan menanyakan keadaan Bu Salma. Sinta menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami kesalahannya. Malam itu, Sinta pulang ke rumah. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi. Tidak ada suara Rahmat. Tidak ada suara pria yang dulu selalu bertanya apakah dirinya sudah makan. Tidak ada pria yang setiap bulan menyerahkan uang sambil berkata, "Pakai untuk kebutuhan." Sinta membuka lemari kecil. Di dalamnya masih ada beberapa barang lama milik Rahmat yang belum pernah ia kembalikan. Salah satunya adalah sebuah kemeja sederhana. Sinta mengambilnya. Tangannya gemetar. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah mengejek kemeja tersebut. Kemeja itu lagi? Sekarang ia justru menangis saat memegangnya. Sinta menutup wajah. Aku benar-benar bodoh. Ia kemudian teringat Bu Salma. Wanita tua itu tidak pernah mengganggunya. Tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Tidak pernah menuntut. Bahkan ketika Sinta marah, Bu Salma justru sering memilih diam. Yang membuat Sinta tersadar bukan hanya keberadaan Rahmat sekarang. Tetapi kenyataan bahwa selama ini Rahmat memang tidak pernah meninggalkannya. Ia selalu pulang. Ia selalu memberi. Ia selalu bekerja. Ia hanya tidak mampu memenuhi semua keinginannya. Sinta menangis. Kenapa dulu aku tidak melihat semua itu? Hari berikutnya, Sinta datang lebih awal. Ia menemukan Rahmat sudah berada di kantor. Pria itu sedang memeriksa beberapa dokumen. Sinta berdiri di depan ruangannya. "Pak Rahmat." Rahmat mengangkat wajah. "Iya?" "Aku ingin bicara." Rahmat melihat jam tangannya. "Silakan." Sinta masuk. Pintu ditutup. "Aku ingin meminta maaf." Rahmat diam. "Aku tahu permintaan maafku mungkin sudah terlambat." Rahmat tetap tenang. "Aku memang menyesal." Sinta menangis. "Aku salah menilaimu. Aku terlalu memikirkan penampilan, uang, dan kehidupan sosial. Aku pikir semua itu akan membuatku bahagia." Rahmat tidak menyela. "Ternyata aku salah." Rahmat berdiri. "Sinta." Wanita itu mengangkat wajah. "Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan kembali bersama." Sinta membeku. "Aku tahu."
Dan tidak semua penyesalan harus berakhir dengan mendapatkan kembali orang yang kita tinggalkan. Air mata Sinta semakin deras. Aku cuma ingin satu kesempatan. Rahmat menghela napas. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki semuanya. Rahmat menatapnya cukup lama. Aku sudah mencoba memperbaiki hidupku. Sinta terdiam. Aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi. Jadi kamu tidak pernah ingin kembali? Rahmat menjawab dengan tenang. Tidak. Sinta terlihat sangat terpukul. Karena Alia? Rahmat diam sejenak. Kemudian ia mengangguk. Karena Alia. Sinta menutup matanya. Apa dia mencintaimu? Dia menerima aku sebelum mengetahui siapa aku sekarang. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Rahmat melanjutkan. Dia mengenal Bu Salma. Dia tahu kehidupanku yang sederhana. Dia tidak pernah menuntutku menjadi orang lain. Sinta menunduk. Aku mengerti. Rahmat berkata pelan. Dan aku tidak mengatakan ini untuk menyakitimu. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu menerima kenyataan. Sinta mengusap air matanya. Apakah kamu benar-benar bahagia sekarang? Rahmat tersenyum. Iya. Sinta mengangguk sambil menangis. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ia berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, Sinta berhenti. Rahmat. Iya? Terima kasih. Rahmat menatapnya. Untuk apa? Karena dulu, meskipun aku tidak pantas mendapatkannya, kamu tetap memperlakukanku dengan baik. Rahmat tidak menjawab. Sinta kemudian keluar dari ruangan. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa penyesalan tidak selalu datang dengan kesempatan kedua. Kadang penyesalan hanya datang untuk mengajarkan bahwa kesempatan yang dahulu kita buang mungkin tidak akan pernah kembali. Beberapa minggu berlalu. Sinta mulai benar-benar berubah. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tidak lagi memperhatikan jabatan orang lain. Ia tidak lagi membandingkan pakaian. Ia juga mulai mengurangi gaya hidupnya. Ketika menerima gaji, ia mengatur pengeluarannya dengan lebih bijak. Ia belajar bahwa kehidupan bukan tentang terlihat sukses di depan orang lain. Kehidupan adalah tentang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Sementara itu, hubungan Rahmat dan Alia semakin dekat. Alia beberapa kali datang menemui Bu Salma. Ia tidak pernah datang dengan sikap berlebihan. Ia membantu memasak, menemani berbicara, mengantar makanan. Bu Salma menyukai sifat Alia. Suatu sore, ketika Rahmat datang membawa beberapa barang, ia melihat Alia sedang duduk di samping ibunya. Bu Salma tersenyum. Rahmat. Iya, Bu. Kalau kamu memang serius dengan Alia, jangan sia-siakan dia. Rahmat menatap ibunya. Alia tersenyum malu. Rahmat kemudian mengangguk. Saya serius, Bu. Bu Salma menatap keduanya dengan bahagia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah kecil itu kembali dipenuhi suasana hangat. Rahmat pernah kehilangan rumah tangga. Pernah merasa gagal. Pernah dihina karena pekerjaannya. Pernah dipaksa memilih. Namun semua penderitaan itu ternyata membawa dirinya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan karena menjadi CEO. Ia mendapatkan kebahagiaan karena akhirnya menemukan orang-orang yang menghargainya bukan karena jabatan. Beberapa bulan kemudian, Rahmat berdiri di depan makam ayahnya. Ia datang bersama Bu Salma dan Alia. Rahmat meletakkan bunga. Lalu ia duduk beberapa saat. Yah. Suaranya pelan. Aku dulu tidak mengerti kenapa hidup kita menjadi seperti ini. Ia tersenyum tipis. Tapi sekarang aku mulai mengerti. Rahmat menatap makam ayahnya. Perjuangan ayah tidak berhenti saat ayah pergi. Bu Salma menangis. Rahmat menggenggam tangan ibunya. Aku akan menjaga ibu. Alia berdiri di sisi Rahmat. Tidak jauh. Tidak mengganggu. Hanya menemani. Rahmat menatap keduanya. Dalam hati, ia bersyukur. Ia akhirnya memiliki keluarga yang tidak menilai dirinya dari apa yang dimiliki. Di sisi lain,
Sinta berdiri sendirian di balkon apartemennya. Ia memandang langit malam. Tidak ada kemewahan yang mampu menghapus perasaan di dalam dadanya. Tidak ada pakaian mahal yang mampu menutupi kesalahan masa lalu. Tidak ada teman yang mampu menggantikan seseorang yang pernah benar-benar tulus mencintainya. Sinta tahu bahwa Rahmat tidak akan kembali. Dan kali ini ia harus menerima keputusan itu. Ia pernah memiliki kesempatan. Ia sendiri yang melepaskannya. Ia pernah memiliki suami yang selalu memberikan apa yang ia mampu. Ia sendiri yang merasa semua itu tidak cukup. Ia pernah memiliki seorang pria yang tidak pernah meninggalkan ibunya. Ia justru menjadikan ibunya sebagai alasan untuk berpisah. Dan ketika akhirnya ia mengetahui siapa Rahmat sebenarnya, semua itu sudah terlambat. Sinta menutup matanya. Air mata mengalir. Seandainya waktu bisa kembali. Namun waktu tidak pernah kembali. Penyesalan hanya bisa menjadi guru. Bukan mesin waktu. Sinta akhirnya memahami satu hal yang paling pahit. Ia tidak kehilangan Rahmat karena Rahmat berubah menjadi CEO. Ia kehilangan Rahmat pada saat ia memilih menghargai jabatan dan harta lebih tinggi daripada ketulusan. Sementara Rahmat, yang dahulu berjalan pulang dengan pakaian sederhana dan uang seadanya, kini memiliki kehidupan baru. Bukan karena ia membalas penghinaan. Bukan karena ia ingin membuat Sinta menyesal. Tetapi karena ia memilih tetap menjadi manusia yang baik ketika hidup sedang memberinya pilihan paling sulit. Dan dari semua perjalanan itu, Rahmat akhirnya menemukan bahwa terkadang, kehilangan seseorang bukanlah hukuman. Justru kehilangan itu bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Sedangkan bagi Sinta, nama Rahmat akan selalu menjadi pengingat tentang satu kesalahan yang tidak pernah benar-benar bisa ia hapus dari hidupnya. Ia tidak menyesal karena kehilangan seorang CEO. Ia menyesal karena dulu pernah menyia-nyiakan seorang suami yang tulus. Dan penyesalan itulah yang akan ia bawa seumur hidup. Demikianlah kisah perjalanan Rahmat, seorang pria sederhana yang pernah diremehkan karena pekerjaannya, bahkan harus menghadapi pilihan paling berat dalam hidupnya antara mempertahankan rumah tangga atau tetap berbakti kepada ibunya. Pada akhirnya, Rahmat memilih untuk tetap menghormati dan menjaga ibunya. Pilihan itu sempat membuatnya kehilangan istri, tetapi justru membuka jalan menuju kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan, pekerjaan, harta, maupun keadaan ekonominya. Jangan pula meremehkan orang yang sedang berjuang, karena kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan yang telah disiapkan untuknya. Dan yang tidak kalah penting, jangan pernah membuat orang tua merasa menjadi beban. Selama mereka masih ada, hormati, sayangi, dan jaga mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika kesempatan itu telah berlalu, penyesalan tidak akan mampu mengembalikan waktu. Semoga kisah Rahmat dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai pasangan, keluarga, orang tua, serta setiap orang yang sedang berjuang menjalani kehidupannya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kita semua senantiasa diberikan hati yang lembut, keluarga yang penuh kasih sayang, rezeki yang berkah, dan kehidupan yang dipenuhi kebaikan. Kisah ini hanyalah cerita fiktif yang dibuat untuk memberikan inspirasi, pelajaran, dan hikmah dalam kehidupan. Nama tokoh, karakter, tempat, kejadian, dan alur cerita dibuat untuk keperluan hiburan serta tidak dimaksudkan untuk menggambarkan orang atau kejadian nyata tertentu. Ambillah nilai positif dari kisah ini, dan jadikan setiap pelajaran yang terkandung di dalamnya sebagai pengingat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.